Langsung saja saya mulai. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ini sudah ada Hana sama Ella ya. Jadi, hari ini kita akan membahas bedah konsep inti materi UTBK SBMPTN 2022 mengenai geografi ya. Jadi, soshumnya hari ini pelajarannya adalah geografi. Baik, terima kasih kepada Magenta yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sharing-sharing materi geografi UTBK nanti seperti apa. Baik, langsung saja saya mulai. Oke, jadi UTBK Soshum Geografi itu nanti meliputi materi ini ya, KD-nya, kompetensi dasarnya adalah hakikat geografi, antroposfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, litosfer, peta, penginderaan jauh, SIG atau Sistem Informasi Geografi, dan interaksi wilayah. Nah, hakikat geografi sendiri itu biasanya yang sering keluar ada 3 nih. Nah, ada konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Konsep geografi itu nanti terdiri dari 10 ya, 10 konsep geografi. Ada 10, nah nanti biasanya salah satu di antara 10 ini yang sering keluar. Nah, untuk konsep geografi sendiri, untuk mudah menghafalnya, ini sudah saya tuliskan ya, map LJK di NKRI. Jadi ada morfologi. Morfologi itu mengenai bentuk muka bumi. Kemudian aglomerasi. Aglomerasi itu nanti yang dibahas tentang pengelompokan suatu wilayah. Kemudian pola. Nah, kalau di soal pola itu biasanya digunakan untuk pola pemukiman dan pola aliran sungai. Selanjutnya ada letak dan lokasi. Berarti ini membahas mengenai wilayah atau lokasi atau tempat. Nah, kemudian ada jarak dan keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu suatu wilayah mudah atau tidak nih dijangkau menggunakan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya ada diferensiasi area. Diferensiasi area itu perbedaan wilayah. Nah, biasanya di soal nanti adik-adik tinggal melihat ya, kalau misalkan di soal itu dijelaskan dua wilayah, dua-duanya dijelaskan secara detail, secara rinci. Nah, nanti jawabannya adalah diferensiasi area. Tetapi jika dua wilayah dijelaskan, tetapi hanya satu wilayah yang dijelaskan secara rinci, nanti jawabannya adalah lokasi. Kemudian keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang itu sama dengan interrelasi. Interrelasi itu keterkaitan antar wilayah. Nilai guna. Nah, nilai guna itu sama dengan manfaat. Kemudian interaksi interdependensi. Interaksi interdependensi itu hubungan timbal balik. Nah, yang kedua ada prinsip geografi. Nah, ini biar mudah menghafal, desi, disko. Nah, ada deskripsi. Itu berarti menjelaskan interrelasi. Interrelasi itu keterkaitan. Jadi interrelasi kalau di konsep geografi itu sama dengan keterkaitan ruang. Distribusi. Distribusi artinya adalah persebaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada korologi. Korologi itu gabungan dari 3 prinsip. Jadi kalau di soal dijelaskan, ada keterkaitannya, dan ada persebarannya, nah jawabannya pasti korologi. Yang ketiga, pendekatannya ada kerlingan lea, keruangan atau spasial, berarti menjelaskan satu tempat saja, tanpa adanya hubungan timbal balik dengan wilayah yang lain atau tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua ada kelingkungan atau ekologi. Nah, kalau kelingkungan atau ekologi ini berarti ada manusia yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga kewilayahan atau kompleks wilayah atau region, berarti dalam suatu fenomena geografi itu terdiri dari beberapa wilayah atau beberapa faktor. Gitu ya.
Saya lanjutkan. Yang kedua ada antroposfer. Nah, antroposfer biasanya mengenai migrasi penduduk atau perpindahan penduduk. Kemudian yang ketiga ada litosfer. Nah, ini yang sering sekali keluar. Litosfer itu biasanya yang dibahas adalah tenaga pembentuk muka bumi. Ada tenaga endogen berarti dari dalam, dan tenaga eksogen berarti dari luar. Nah, terus yang kedua ada gerak lempeng. Gerak lempeng meliputi gerak lempeng yang saling mendekat atau konvergen, yang saling menjauh atau divergen, dan berpapasan atau transform. Kemudian yang ketiga, batuan. Nah, batuan itu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Biasanya kalau di UTBK, yang sering ditanyakan adalah contoh dari batuan-batuan ini. Oke, yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer itu biasanya meliputi cuaca dan iklim. Apa nih bedanya cuaca dan iklim? Nah, kalau cuaca itu biasanya tempatnya sempit, waktunya singkat. Nah, jadi misalkan nih ada teman-teman berjalan nih dari rumah 10 km. Nah, misalkan di rumah terang benderang, kemudian setelah berjalan 10 km kok daerah itu tiba-tiba mendung. Nah, berarti kan itu tempatnya sempit dan waktu perubahannya singkat. Kemudian kalau iklim kebalikannya ya, iklim itu tempatnya luas dan waktunya lama. Makanya kalau di Indonesia misalkan beriklim tropis, kemudian pergantian musimnya dari musim kemarau ke penghujan itu kan lama. Oke, yang ketiga ada hidrosfer. Nah, kalau hidrosfer itu meliputi siklus hidrologi, pola aliran sungai, zona laut. Nah, yang mengenai laut-laut dan arus laut. Kemudian ada peta, SIG, dan penginderaan jauh. Nah, kalau peta yang sering keluar adalah proyeksi petanya nih. Misalkan wilayah Indonesia, proyeksi peta apa yang sesuai, seperti itu. Kemudian SIG atau Sistem Informasi Geografi meliputi komponen SIG, pengolahan data SIG, dan manfaat SIG. Indraja itu komponen indraja, identifikasi atau interpretasinya, dan manfaat indraja. Kemudian yang terakhir nih, materi yang terakhir adalah interaksi wilayah. Biasanya yang dibahas adalah interaksi desa kota, dampak positif negatif interaksi kota, kemudian teori penggunaan lahan, wilayah pusat pertumbuhan, dan pengembangan wilayah. Oke, nah langsung saja nih kita ke soal-soalnya. Oke, soalnya mengenai konsep geografi. Letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara mengakibatkan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lahan produktif sekitar gunung yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam dibiarkan begitu saja, sehingga masyarakat mengalami kerugian baik secara material maupun non-material. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah, nah tadi kan konsepnya ada 10 ya. Nah, di pilihan cuma ada 5 nih. Ada konsep lokasi, konsep yang B konsep nilai guna, C konsep aglomerasi, D konsep interaksi, dan E konsep jarak. Oke. Nah, dari semua itu kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Mungkin teman-teman ada yang sudah menjawab. Oke, ada yang menjawab Ella B, Kak, katanya. Oke. Jadi iya benar jawabannya adalah konsep nilai guna. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Jawabannya adalah B, konsep nilai guna. Kenapa kok jawabannya B? Nah, sekarang kita lihat nih. Konsep nilai guna adalah nilai guna merupakan manfaat suatu benda atau manfaat suatu wilayah. Nah, di situ kan tadi mengatakan kalimatnya nih, Gunung Sinabung dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Nah, ada kata kuncinya, dapat dimanfaatkan. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Oke. Soal yang kedua mengenai prinsip. Tsunami terjadi akibat gempa yang terjadi di bawah laut yang disebabkan saling bertabrakannya antara lempengan di mana gerak samudra menunjam ke bawah
kerak benua. Nah, proses yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Penyebaran, B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Ekologi, dan E. Korologi. Oke, jadi kalau misalkan bingung nih, bisa kita tepis nih. Persebaran, interrelasi, deskripsi, ekologi, atau korologi. Nah, korologi itu yang mana ya kira-kira? Kalau ekologi kan tidak mungkin, karena ekologi itu masuk ke dalam, oke, jawabannya yang ke, oke, jawabannya adalah interrelasi, kata Ella yang nomor 2. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat nih jawabannya yang mana nih. Kita lihat. Yang benar jawabannya yang mana nih? Nah, oke, jawabannya adalah B. Iya, konsep interrelasi. Benar sekali. Jadi konsep interrelasi. Nah, konsep interrelasi. Iya, benar lagi nih, Ella nih ya. Konsep interrelasi jawabannya B. Kenapa kok bisa jawabannya B nih? Nah, sekarang kita analisis ya. Prinsip interrelasi menjelaskan hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam satu ruang. Nah, ini ada tips dan triksnya dari saya. Nah, interrelasi itu kan artinya hubungan ya. Nah, biasanya di dalam soal itu ada kata kuncinya ini, yaitu kalimat penghubung. Nah, apa aja? Sehingga, mengakibatkan, menyebabkan. Nah, biasanya soal-soal yang ada kata kuncinya itu jawabannya pasti interrelasi. Oke, sekarang kita ke soal batuan, berarti berkaitan dengan litosfer nih. Nah, berkaitan dengan litosfer. Proses terjadinya pelapukan batuan beku mengakibatkan struktur batuan yang mudah lepas dan mudah terbawa angin, air, atau es. Dan bagian-bagian yang terangkut tersebut akan terendap di suatu tempat pada kurun waktu tertentu. Semakin lama, bagian batuan yang mengendap akan menumpuk dan mengeras membentuk batuan. Oke, jadi kira-kira ini termasuk ke dalam batuan yang apa ya? Apakah A. Batuan breksi, dan B. Batuan sedimen, C. Granit, D. Konglomerat, atau E. Pualam? Oke. Nah, teman kita yang Ella dari Bekasi, nah dia menjawab B. Oke, kita lihat ya jawabannya apakah B. Oke, jawabannya yang tepat adalah iya, benar sekali jawabannya B. Karena di situ kan ada proses terjadinya pelapukan batuan, kemudian ada kata kuncinya terendap. Nah, bentar, ada kata kuncinya yaitu terendap, terangkut, terendap. Nah, ini ada terangkut dan terendap. Berarti jawabannya pasti batuan sedimen. Sekarang kita bahas batuan ya. Batuan tadi di awal sudah saya jelaskan sekilas bahwa batuan itu terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan beku itu ada 3 ya, batuan beku dalam. Kenapa disebut batuan beku dalam? Karena letaknya dekat dengan batolit atau dapur magma. Pembekuannya lama, karena dia dekat dengan dapur magma. Jika pembekuannya lama, biasanya terbentuk terbentuk kristal yang sempurna. Nah, contohnya apa nih? Ada batu granit. Nah, batu granit ini punya nilai ekonomis yang tinggi. Ada batu diorit, ada obsidian, dan ada batu sienit. Ya, sienit ya, bukan sien ya. Oke. Yang kedua ada batu korok. Nah, batu korok itu kata lainnya adalah batu gang. Karena dia sudah jauh dari dapur magma atau sudah jauh dari batolit, maka pembekuannya cepat. Masih terbentuk kristal, tapi tidak sebanyak batuan beku dalam. Contohnya adalah batuan gabbro dan dasit. Nah, kalau batuan beku luar, ini membekunya sudah di luar, berarti sudah terkena udara, makanya pembekuannya sangat cepat. Nah, ciri dari batuan beku luar itu biasanya dia punya rongga-rongga atau bolong-bolong ya batuannya. Contohnya adalah batu apung. Nah, yang kedua ada batuan sedimen. Kalau batuan sedimen itu kan berarti dia terangkut dulu, diangkut bisa oleh air, bisa oleh angin, kemudian diendapkan. Nah, berarti dia prosesnya ini dulu nih batuan.
Dari pelapukan dulu, kemudian diangkut, kemudian diendapkan. Nah, batuan akuatis, sedimen akuatis itu berarti yang membawa adalah air. Contohnya adalah batu konglomerat, batu breksi, dan batu pasir. Jadi nanti teman-teman, saya harap kalau misalkan ada pertanyaan, batuan yang bernilai ekonomis tinggi gitu, kalau misalkan salah satunya ada konglomerat, jangan dijawab konglomerat ya, walaupun namanya konglomerat, tapi dia batuan sedimen. Kalau di sungai banyak nih, jadi nggak perlu nyari atau nggak perlu beli dengan biaya yang tinggi ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah batu metamorf. Batu metamorf itu ada 3 ya, dinamo. Kalau dinamo itu karena perubahan tekanan. Contohnya ada batu sabak. Terus kalau kontak itu berarti perubahan suhu. Contohnya ada batu marmer, ada batu topas. Nah, kemudian yang terakhir ada batuan pneumatolis atau pneumatolistik, sama aja. Nah, batuan itu biasanya sebentar. Kena klik, maaf ya. Jadi, bentar. Nah, batuan pneumatolis atau perubahannya karena perubahan suhu dan tekanan, keduanya nih. Nah, biasanya dia bernilai ekonomis tinggi. Contohnya adalah ruby. Ruby itu yang warnanya merah-merah, agak merah marun gitu ya. Terus ada batu intan, ada giok, dan ada gemstone. Nah, gemstone itu kalau adik-adik tahu batu akik, nah, jadi batu akik itu bahasa kerennya nih gemstone nih ya. Oke, saya lanjutkan. Masih di soal litosfer. Nah, berkaitan dengan gerak lempeng. Nah, lempeng ini sering sekali keluar ya. Dari tahun ke tahun lempeng itu selalu keluar. Pergerakan lempeng sangat dinamis jika kedua lempeng saling berdekatan, saling mendekat, dan menimbulkan tumbukan antara lempeng yang berdampak pada fenomena terbentuknya. Oke, jadi kalau dia lempengnya, soal ini intinya gini ya, kalau lempeng itu saling bertumbukan itu artinya dia saling mendekat. Nah, kalau saling mendekat nanti akan terbentuk apa? A. Transform, membentuk sesar. B. Sesar, yang dapat menghancurkan lempeng. C. Konvergen, membentuk palung laut. Dan D. Subduksi, menimbulkan sedimen campuran. Yang E. Divergen, membuat tanggul dasar samudra. Oke, kira-kira yang tepat yang mana nih jawabannya? Teman-teman mungkin ada yang menjawab, kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Oke, kita lihat ya. Oke, jawaban yang tepat adalah konvergen, karena konvergen itu mempunyai arti yaitu saling mendekat. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya, ini gerak lempengnya. Kalau adik-adik lihat, ini ada konvergen. Nah, konvergen, kita lihat lempengnya, ini kerak oceanic crust atau lempeng samudra yang berada di laut. Kemudian yang ini continental crust atau lempeng benua ada di darat. Ketika ini, nah, ini kan panahnya saling mendekat ya. Ketika dia bergerak saling mendekat, nah terbentuk apa? Salah satunya adalah trench. Trench itu artinya palung laut. Kemudian terbentuk rangkaian pegunungan dan rangkaian gunung api. Oke. Yang kedua adalah divergen. Kalau kita lihat anak panahnya, divergen itu gerak lempengnya saling menjauh. Terbentuk apa divergen? Punggung dasar samudra atau mid-ocean ridge. Nah, kalau dia geraknya saling menjauh begini, nah ini kan berarti wilayah ini akhirnya melebar kan ya. Nah, akhirnya terbentuk apa? Pemekaran dasar samudra. Jadi mekar atau mengembang atau melebar. Oke. Yang ketiga adalah gerak transform. Nah, transform itu gerak lempengnya saling berpapasan. Ini kalau adik-adik lihat, ini lempengnya ini, lempeng ini, gambarnya ya. Dengan ini, lempeng yang ini dan lempeng yang ini. Nah, dia kan berpapasan tuh. Hanya berpapasan saja. Terbentuk apa? Terbentuk ini. Nah, ini kan ada tulisannya nih, transform fault.
ini wilayah transform fault. Terbentuk apa? Fraktur. Nah, fraktur itu adalah patahan. Di sini gambarnya ini ya, apa namanya, mencakup semua ya. Ada gerak lempeng yang saling menjauh, gerak lempeng yang berpapasan ini, kemudian gerak lempeng yang saling mendekat. Oke, saya lanjutkan. Soal yang ketiga. Jalur Ring of Fire yang mempengaruhi wilayah Indonesia terjadi karena kondisi geologisnya. Kondisi geologis yang dimaksud adalah pertemuan tiga lempeng utama di dunia. Gunung Agung di Bali merupakan salah satu dampak dari pertemuan lempeng yang ada di bagian selatan Indonesia, yaitu lempeng A. Pasifik dan Eurasia, B. Eurasia dan Atlantik, C. Indo-Australia dan Pasifik, D. Indo-Australia dan Amerika, E. Indo-Australia dan Eurasia. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya nih yang sesuai atau yang tepat? Nah, yang tepat jawabannya adalah E, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya nih. Oke, Indonesia, yang kita tahu Indonesia itu dilewati oleh 3 lempeng besar. Lempeng apa saja? Nah, bisa kita lihat di sini ada lempeng Eurasia. Nah, jadi lempeng Eurasia ini ya tulisannya lempeng Eurasia. Wilayahnya mana aja nih? Nah, di sekitar sini. Oke, dari sini sampai sini itu masuk ke dalam lempeng Eurasia. Kemudian ada lempeng Pasifik. Ini lempeng Pasifik berarti di sini ya. Terus ada lempeng Filipina juga. Nah, terus ada lempeng Indo-Australia. Ini lempeng Indo-Australia berarti di sini. Ini lempeng Indo-Australia. Nah, tadi kan Gunung Agung di wilayah Bali gitu ya. Wilayah Bali itu kalau kita lihat, nah sekitar sini ya Pulau Bali. Nah, ini pointer saya. Pulau Bali ada di sini. Berarti ini adalah pertemuan lempeng Eurasia. Nah, yang atas ini kan Eurasia. Dan lempeng di bawahnya, di bagian selatan, ada lempeng Indo-Australia. Atau ada yang mengatakan India-Australia atau Indo-Australia. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, di daerah Selat Sunda terdapat Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau di Selat Sunda itu terbentuk karena apa? Nah, ini tadi kita kan membahas nih gerak lempeng di Indonesia itu kebetulan semuanya adalah saling mendekat. Nah, kalau saling mendekat tadi terbentuk palung, terbentuk gunung api ya. Nah, di sini ada gunung di Selat Sunda kan sini ya. Ada gunung namanya adalah Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau ini terbentuk karena konvergen antara lempeng Eurasia, konvergen atau gerak lempeng yang saling mendekat antara Eurasia dan Indo-Australia, gitu ya. Nah, di sini ada palung Jawa. Nah, palung Jawa berarti terbentuk karena apa? Berarti ya karena Eurasia dan Indo-Australia. Jadi ini ya gambarnya kurang lebih peta lempeng yang ada di Indonesia. Baik, nah dilihat dari sini, nih Dek, kalau wilayah Kalimantan, nah Kalimantan kan tidak dilewati oleh lempeng sama sekali, sehingga wilayah ini tidak terdapat gunung api dan jarang sekali, bukan jarang ya, tidak adanya gunung api dan tidak terjadi pusat gempa. Nah, pusat gempanya tidak mungkin di sini karena dia bukan pertemuan lempeng. Nah, kalau misalkan ada yang di Kalimantan nih, misalkan loh aku kok merasakan gempa, berarti pusat gempanya bukan di sini. Pusat gempanya berarti bisa jadi di wilayah sekitarnya sini yang ada di pertemuan lempeng. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini soal mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu yang sering keluar biasanya ini tahapan identifikasi citra ya.
Soal penginderaan jauh. Tubuh perairan cenderung berwarna gelap dari objek di sekitarnya. Perairan darat dan laut memiliki warna berbeda. Perairan laut berwarna gelap daripada perairan darat. Karena A. Letak topografi perairan laut lebih rendah daripada perairan darat. B. Gelombangnya lebih tinggi daripada perairan laut. Gelombangnya lebih tinggi di perairan laut daripada perairan darat. Daya serap cahaya di perairan laut lebih tinggi daripada perairan darat. B. Persentase sedimen di perairan darat lebih tinggi daripada di perairan laut. Atau E. Kandungan mineral di perairan laut sangat tinggi daripada perairan darat. Oke, jadi Rona itu kan, kita lihat ya jawabannya. Tadi siapa? Oh, Ella tadi menjawab D katanya. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang sesuai atau yang tepat. Nah, antara C atau D nih. Nah, jawabannya yang tepat adalah D. Adalah C. Maaf ya, jawaban yang tepat adalah C. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Nah, Rona adalah gambaran gelap dan cerah suatu objek yang ditangkap oleh sensor. Laut memiliki warna yang gelap dikarenakan laut memiliki sifat menyerap cahaya. Saat cahaya matahari mengenai lautan, maka cahaya tadi akan berinteraksi dengan molekul air dan membuatnya terserap atau tersebar. Itu ya. Jadi walaupun di darat itu ada sedimentasi, di laut juga ada sedimentasi. Tetapi jawaban yang tepat adalah yang C ya tadi, karena di laut itu dia lebih menyerap cahaya matahari karena wilayahnya yang luas, jadi cahaya tadi akan terserap dan tersebar sehingga cahaya yang dipantulkan itu menghambur. Nah, akhirnya ditangkap oleh sensor menjadi lebih gelap gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai soal antroposfer. Nah, antroposfer itu berkaitan dengan kependudukan ya. Oke, urbanisasi terjadi karena kekuatan faktor penarik di pedesaan dan pendorong di perkotaan. Sebab keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan menjadi faktor pendorong utama penduduk pergi ke kota. Oke, jawabannya yang mana nih? Pernyataan yang A, pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. Yang B, pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak berhubungan. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. Atau yang E, keduanya salah. Baik, kata teman kita, Ella. Nah, jawabannya adalah D. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, jawabannya yang tepat mana nih? Oke, ya, jawabannya yang tepat adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Oke, kita bahas ya. Jadi, faktor urbanisasi itu ada dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Nah, pokoknya kalau penarik itu apa sih yang membuat tertarik? Berarti dari wilayah kota atau dari wilayah yang akan dituju. Sedangkan faktor pendorong, nah itu biasanya apa sih yang membuat kita keluar dari tempat kita gitu ya. Nah, biasanya dari daerah asal atau yang berasal dari desa. Nah, faktor penarik nih, misal kenapa sih kok aku misalkan mau kuliahnya nggak di sini aja, nggak di tempatku aja, misalkan aku mau kuliah yang di luar kotaku aja. Nah, pasti salah satunya karena fasilitas yang memadai. Nah, misalkan kalau misal kampus nih, misalkan wah kampusnya di sana jurusannya ada yang saya inginkan. Terus misal kalau mau kemana-mana aksesnya mudah, berarti kan fasilitas memadai ya. Kemudian banyaknya lapangan kerja. Faktor pendorong berarti dari desanya, kenapa sih kok nggak betah di desa? Misal karena mungkin salah satunya sempitnya lapangan kerja, gitu ya. Terus kemudian misalkan lagi fasilitas pendidikannya kurang memadai kalau misal di desa, gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai soal atmosfer. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia mempunyai iklim tropis. Terdapat 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Ketika terjadi pancaroba di wilayah Indonesia, berisiko terjadi angin puting beliung. Nah, penyebab angin puting beliung adalah 1. Awan cumulus nimbus. 2. Tekanan udara. Yang ketiga, suhu. Yang keempat adalah kelembapan udara. Oke, kira-kira yang mana nih ya jawabannya yang sesuai? Mungkin teman-teman ada yang menjawab kira-kira yang mana nih? Nah, angin puting beliung itu biasanya terjadi pada siang hari. Nah, ketika panas nih. Jadi makanya kalau misal kita lihat berita gitu, angin puting beliung tidak mungkin terjadi pada malam hari, terjadinya pasti pada siang hari ketika suhunya atau cuacanya sedang panas. Oke, nah sekarang kita lihat nih ya jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Awan cumulus nimbus, tekanan udara, dan suhu. Nah, sekarang faktornya terjadi angin puting beliung yang pertama adalah karena perbedaan tekanan udara yang bisa menyebabkan pusaran atau putaran. Yang kedua adalah awan cumulus nimbus. Nah, yang ketiga adalah karena adanya perubahan suhu. Nah, kalau kita lihat nih, Dek, gambarnya ini karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, jadi udara panas yang naik ke atas, kemudian pertemuan antara udara panas dan udara dingin. Nah, udara panas. Jadi kalau kita membahas tentang suhu, perubahan suhu kan, kalau kita naik ke atas nih, nah kalau kita naik, suhu kan akan menjadi rendah. Kalau kita turun, jadi kalau kita di bawah sini, suhu panas. Kalau kita semakin naik ke atas, suhu itu akan turun atau suhunya akan dingin. Nah, di sini ketika udara dingin turun dan bertemu dengan udara panas yang naik, akhirnya dia membentuk pusaran. Biasanya angin ini atau puting beliung ini penyebabnya adalah awan cumulus nimbus. Nah, jadi awan cumulus nimbus itu kan awan yang biasanya kalau kita lihat ketika terjadi hujan deras, kalau misalkan ada awan yang berwarna hitam pekat, nah itu bisa dipastikan awannya adalah awan cumulus nimbus. Nah, angin puting beliung ini biasanya terbentuk atau terjadi karena suhu yang tinggi. Nah, di sini tadi kan suhunya tinggi ya di bawah. Kemudian ada udara yang naik ke atas bertemu dengan udara yang dingin, akhirnya dia bisa membentuk pusaran atau angin yang kencang. Nah, ketika tekanannya semakin tinggi, nah perbedaan tekanannya semakin tinggi, maka angin puting beliung itu nanti terbentuknya juga akan semakin besar. Gitu ya. Biasanya ini terjadi kalau selangnya sekitar 15 menitan. Kalau tekanannya tinggi, jika tekanannya rendah, terjadinya hanya sebentar. Itu ya. Jadi karena ada perubahan suhu, kemudian ada udara yang naik ke atas, bertemu dengan udara yang dingin, kemudian membentuk pusaran. Akhirnya terbentuklah angin puting beliung. Gitu. Oke, saya lanjutkan nih. Nah, ini soal peta. Negara yang sesuai menggunakan proyeksi konikal. Proyeksi konikal adalah A. Bolivia, B. Kenya, C. Brasil, D. Kuba, atau E. Uzbekistan. Oke, yang mana jawabannya kira-kira teman-teman? Negara yang sesuai menggunakan proyeksi konikal. Proyeksi konikal itu adalah proyeksi kerucut ya, konika, kon atau kerucut. Konikal itu biasanya digunakan di wilayah yang mana nih?
Kita lihat ya. Nah, jawabannya yang tepat adalah daerah Uzbekistan. Uzbekistan tuh mana ya? Nah, kita bahas ya. Jadi, tips dan triknya nih. Nah, konikal, kon atau kerucut itu biasanya terjadi di wilayah yang sedang. Nah, bentuknya seperti ini, makanya disebut konikal. Wilayah sedang itu berapa sih? Wilayah sedang itu lintang sedang itu antara 23 sampai 66. Jadi sekitar ini ya. Nah, kalau yang sudah di sini, di bawahnya ini khatulistiwa. Kalau khatulistiwa itu berarti nanti proyeksinya pakai proyeksi silinder. Nah, sedangkan ini kan di tengah-tengah, ya ini 90 derajat, ini lintang tinggi. Karena angkanya besar, daerah kutub itu disebut lintang tinggi. Nah, karena di sini, nah, mana aja nih berarti negaranya? Berarti seluruh wilayah Eropa, kemudian Amerika bagian utara, yaitu Kanada dan Australia, Kanada dan Amerika Serikat, terus wilayahnya Asia Timur, nggak kelihatan ya di sini Asia Timur, Asia Timur dan Asia Tengah. Nah, dari A, B, C, D, E tadi yang masuk ke Asia Tengah itu adalah Uzbekistan. Karena Bolivia, terus kemudian Kenya tadi masuknya adalah di Afrika. Nah, Afrika, terus kemudian Brazil, Meksiko, Indonesia itu masuknya ke dalam daerah khatulistiwa. Berarti yang sesuai adalah proyeksi silinder. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan nih ke soal SIG, Sistem Informasi Geografi. Komponen SIG berupa informasi mengenai objek-objek geografis yang diidentifikasi dan mempunyai acuan lokasi berdasarkan titik koordinatnya adalah A. Spasial, B. Atribut, C. Raster, D. Lokasi, atau E. Digital nih. Nah, oke. Ella menjawab A. Oke, teman kita Ella menjawab A nih. Oke, kita lihat ya jawabannya yang mana nih. Jawaban yang sesuai adalah iya, benar. Jawabannya adalah A, data spasial. Karena SIG itu datanya dibaginya ada dua nih. Ada data spasial dan data atribut. Data spasial itu ada dua ya, ada data vektor. Nah, data vektor itu berupa apa? Titik. Kemudian garis atau line, area atau poligon. Nah, kalau raster, nah data raster itu terdiri dari pixel atau grid. Jadi misal nih, adik-adik, misalkan ada foto peta atau misalkan fotomu aja kamu ngefoto gitu ya misal. Terus kamu zoom sampai sedemikian gedenya, akhirnya terbentuk kotak-kotak-kotak. Nah, itu namanya adalah data raster kalau di SIG ya. Nah, data raster itu berupa pixel atau grid. Nah, grid itu yang kotak-kotak itu. Nah, yang kedua ada data atribut. Nah, data atribut itu adalah penjelas. Maksudnya apa nih? Jadi misalkan di peta itu dituliskan ada misalkan di kota Bekasi, nah ada 19 SMA, ada 100 SMP, misal ada 300 SD. Nah, itu berarti penjelasnya. Nah, itu masuk ke dalam data atribut. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya titik koordinat. Nah, berarti datanya adalah data vektor yang berupa titik. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini mengenai soal hidrosfer. Hidrosfer tadi kan salah satunya ada yang berkaitan dengan air sungai, air laut, siklus hidrologi gitu ya. Nah, berikut ini faktor yang mempengaruhi gelombang laut adalah 1. Kedalaman laut, 2. Kerapatan angin, 3. Lamanya angin bertiup, 4. Kadar garam. Nah, nih yang tepat jawabannya nih? Yang A 1, 2, 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D hanya 4 saja yang benar, atau E semuanya benar.
Oke, jawabannya Ella, teman kita Ella, jawabannya A. Oke, kita lihat ya. Oke, nah, biasanya gelombang laut itu ombak ya, Dek, ya, yang bisa kita lihat. Nah, kalau arus kan kita harus nyemplung dulu baru kita bisa merasakan ini arusnya kuat atau tidak, gitu ya. Iya, benar jawabannya adalah A. Nah, kita bahas nih, faktor gelombang laut. Yang pertama adalah kedalaman laut. Jadi, biasanya semakin dalam laut itu gelombang lautnya atau ombaknya semakin besar. Yang kedua adalah kerapatan angin. Oh, itu typo ya, harusnya kerapatan angin. Jadi yang kedua adalah kerapatan angin. Maksudnya apa nih kerapatan angin? Nah, maksudnya tuh kuat, kencang atau lemahnya angin. Jadi kalau misalkan anginnya kencang, nah pasti ombaknya atau gelombangnya akan besar. Yang kedua adalah tekanan udara, karena tekanan udara nanti mempengaruhi kerapatan atau kecepatan angin. Yang kedua adalah lamanya angin bertiup. Jadi biasanya nih kalau adik-adik nonton berita atau di BMKG biasanya diberitahu nih kalau misalkan wilayah perairan Jawa nanti terjadi diprediksi terjadi angin yang kencang. Nah, biasanya nelayan kalau angin yang kencang itu tidak bisa melaut. Nah, kenapa? Karena gelombang atau ombaknya besar. Gitu ya. Nah, jadi kalau gelombang, sekali lagi, kalau gelombang itu yang bisa kita lihat, kalau misalkan di pantai, nah adik-adik lihat ada ombak, nah itu adalah gelombang. Kalau misalkan arus, nah arus itu yang berada di dalam laut nih. Nah, jadi kalau arus tuh nggak bisa kita lihat ya, yang arus tuh bisanya kita rasakan. Nah, kalau arus itu nanti pengaruhnya apa nih? Pengaruhnya selain kedalaman laut adalah kadar garam atau salinitas itu kalau arus laut. Sedangkan gelombang laut itu yang bisa kita lihat itu ya. Oke. Saya lanjutkan, ini sepertinya soal yang terakhir kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Oke, spatial transfer ability. Oke, berarti ini mengenai interaksi wilayah ya. Spatial transfer ability dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang keadaannya melemah. Jaringan interaksi antar wilayah. Penyebabnya adalah satu, adanya daerah yang dominan. Dua, adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Tiga, tiga masing-masing daerah dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, jaringan transportasi yang memadai. Oke. Spatial transfer ability berarti kemudahan pindah ruang artinya. Kenapa kok bisa mudah pindah ruang? Nah, berarti ini nih faktornya. Kenapa nih? Berarti karena kalau pindah ruang atau pindah tempat itu mudah, pasti adanya jaringan transportasi kan. Oke. Yang mana jawabannya? Oke, Ella menjawab jawabannya C, Kak. Oke, kita lihat ya. Jawabannya, iya benar, jawabannya adalah C. Nah, interaksi wilayah itu kan ada 3 ya, Dek. Salah satunya adalah spatial transfer ability. Nah, kalau kita lihat spatial transfer ability itu seperti ini. Ada wilayah A. Nah, wilayah A ini dia surplus sumber daya X. Sedangkan wilayah B dia nggak punya sumber daya X nih, tapi dia punya pengganti yaitu sumber daya Z. Misalkan gini, wilayah A dia punya banyak padi, berarti punya banyak beras. Sedangkan wilayah B ini karena wilayahnya tidak begitu subur, nah dia nggak punya padi, nah minus sumber daya X. Tapi ada penggantinya nih, misalkan ketela atau misalkan jagung. Nah, Z ini dianggap ketela atau jagung misalkan. Berarti kan dia nggak usah beli padi ke wilayah A kan? Nah, bisa pakai jagung atau bisa pakai ketela sebagai pengganti nasi atau pengganti beras. Jadi awalnya yang wilayah B beli beras ke wilayah A, akhirnya melemah interaksinya. Nah, jadi salah satunya jadi karena ada alternatif penggantinya yang pertama.
Yang kedua faktornya apa nih? Karena adanya jaraknya yang mungkin dekat, kemudian biaya transportasinya yang murah, dan kelancaran transportasi yang murah. Itu ya, contohnya misalkan rumahmu misalkan dengan pasar yang pasar serba ada gitu, misalkan jaraknya adalah 10 km jarak tempuhnya. Nah, kemudian pemerintah setempat membangun pasar lagi yang ternyata jarak dengan rumahnya teman-teman ini misalkan hanya 5 km nih. Nah, dengan fasilitas atau dengan barang yang sama, nah pasti akan memilih pasar yang dekat dengan rumah. Karena apa? Karena satu, yang jaraknya dekat, pasti kalau jaraknya dekat itu pasti biaya transportasinya mudah dan transportasinya lancar. Nah, karena kan cuma 5 km nih, dekat sekali. Mungkin bisa dijangkau dengan jalan kaki gitu ya, sambil olahraga gitu mungkin. Oke. Jadi, nah sekian materi geografi hari ini.